teman-teman, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat media interaktif, khususnya pada fitur interaksi aplikasi iSpring Suite. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi iSpring Suite. Bagi teman-teman yang belum mengunduh aplikasi iSpring Suite pada laptopnya, silahkan mengunduhnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita buka aplikasi iSpring Suite, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik interaksi, lalu kita klik buat. Nah, beginilah tampilannya. Setelah itu akan muncul otomatis pilih jenis interaksi. Nah, di sini ada banyak sekali interaksi yang bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi dari interaksi-interaksi ini. Yang pertama itu ada langkah. Nah, pada langkah ini menjelaskan urutan kerja seperti langkah-langkah praktikum. Kemudian ada timeline. Di timeline ini menampilkan urutan waktu, misalnya sejarah, model atom sampai model kuantum pada materi kimia. Nah, kemudian ada proses. Nah, pada proses ini menjelaskan alur reaksi, seperti misalnya pada materi kimia proses terbentuknya endapan AgCl. Kemudian ada proses siklus. Nah, yang ini cocok untuk proses berulang, misalnya pada materi kimia, siklus nitrogen. Kemudian ada tab. Nah, pada tab ini membuat materi panjang jadi rapi. Kemudian, materi tersebut dipisah ke dalam tab yang berbeda. Kemudian ada katalog media. Katalog media ini seperti album foto, misalnya kita bisa memasukkan beberapa foto, nanti kita bisa membuka foto-foto tersebut, lalu akan muncul satu persatu penjelasan dari foto-foto tersebut. Nah, kemudian ada akordeon. Pada akordeon ini merapikan materi panjang dan bisa dibuka tutup agar tidak memenuhi layar. Nah, selanjutnya ada FAQ. Pada fitur ini menampung pertanyaan umum seperti misalnya pada materi kimia, kenapa elektrolit bisa mengantarkan listrik, dan jawabannya akan langsung tersedia. Kemudian ada glosari. Glosari ini seperti kamus kecil. Misalnya saat siswa bingung dengan istilah-istilah dalam materi kimia, mereka tinggal klik hurufnya yang ada di atas ini dan langsung muncul arti yang gampang dipahami. Nah, kemudian ada grafik berlabel. Pada fitur ini membantu menjelaskan gambar rumit, jadi setiap bagian dari gambar tersebut tinggal diklik untuk melihat penjelasannya. Selanjutnya ada hotspot. Hotspot ini bekerja seperti titik rahasia di gambar. Misalnya pada materi kimia, pada model atom bor, tiap kulit elektron bisa diklik dan muncul info tentang energinya. Selanjutnya ada gambar terpandu. Nah, fitur ini seperti mengajak siswa tur atau keliling gambar. Misalnya pada materi kimia, siswa menjelajahi tabel periodik dari golongan 1 sampai golongan 8 secara berurutan. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran ini menampilkan komposisi. Misalnya pada materi kimia dia misalnya komposisi udara. Siswa bisa klik bagian nitrogen atau oksigen untuk lihat fungsi tiap gas. Nah, selanjutnya ada piramida. Piramida ini cocok untuk tingkatan. Misalnya pada materi kimia dari gaya London sampai ikatan ion, sehingga kelihatan mana yang lebih kuat. Nah, sekarang saya akan membuat media interaktif mengenai media interaktif yang akan menampilkan 5 gambar model atom dan tiap gambar bisa diklik. Nah, saat diklik bisa muncul penjelasan lengkap mengenai model-model atom tersebut. Saya akan menggunakan jenis interaktif yang katalog media. Kita klik yang katalog media. Nah, beginilah tampilannya. Nah, sebelum itu kita bisa mempersiapkan beberapa gambar yang ingin kita masukkan ke sini beserta penjelasan dari masing-masing gambar tersebut.
di sini saya sudah menyiapkannya di dalam bentuk Word. Nah, beginilah tampilannya sekarang. Kemudian kita klik perkenalan untuk membuat seperti tampilan awal atau cover dari si media interaktif nantinya. Ini kita centang agar bisa kita edit. Nah, di perkenalan ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita mulai membuat judul untuk tampilan awalnya. Di sini saya ingin membuat judulnya eksplorasi 5 jenis model atom. Nah, di sini kita dapat mengeditnya sesuai keinginan masing-masing. Kemudian di sini ada kartu 1 sampai 6. Karena kita memerlukan hanya 5 kartu, maka yang satunya kita hapus dengan mengklik kanan lalu kita hapus. Nah, di sini sudah ada 5 kartu kan teman-teman. Kita akan menambahkan masing-masing gambar beserta penjelasan dari kartu-kartu ini. Nah, kita beri judul dulu pada kartu pertama ini. Dan kita masukkan penjelasan dari teori atom Dalton tersebut. Ini kita rapikan saja ya teman-teman. Masukkan gambar dari si model atom Dalton tersebut dengan cara kita klik ubah. Kemudian di sini sudah saya siapkan semua gambar yang ingin saya masukkan nantinya. Kita klik atom Dalton. Nah, di sini sudah muncul gambar ya teman-teman. Kemudian untuk di teks alternatif ini kita bisa tambahkan keterangan dari gambar tersebut. Di sini saya akan membuat model atom Dalton. Nah, begitulah seterusnya sampai kartu kelima. Nah, setelah kita rapikan penjelasan dan saya masukkan masing-masing gambar dari penjelasan tersebut, kemudian kita atur tampilannya dengan, nah di sini kita pilih katalog media. Nah, di sini kita dapat mengatur tampilannya dengan misalnya properties. Nah, pada judulnya kita bisa membuat media interaktif kimia. Kemudian ukurannya saya ingin membuatnya 16:9. Kemudian skema warna kita bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing kita ya teman-teman. Setelah selesai kita edit sesuai keinginan kita bisa klik terapkan dan tutup. Nah, sekarang kita pratinjau untuk melihat hasilnya. Kita klik pratinjau. Nah, di sini sudah kita bisa melihat hasilnya. Nah, keluar untuk penjelasannya. Kemudian berikutnya bisa juga sebelumnya, lalu kita pilih yang lain. Nah, keluar untuk penjelasan. Nah, setelah itu kita untuk mempublishnya kita bisa klik publikasikan.
sini ada pilihannya. Nama proyeknya tadi media interaktif kimia. Kita bisa menyimpannya pada folder di laptop kita. Di sini saya ingin menyimpannya di sini. Kemudian kita bisa publikasikan. Dibuka, kemudian klik index. Nah, sudah bisa untuk media interaktif menggunakan iSpring Suite. Ini akan membuat siswa lebih tertarik untuk membaca materi sehingga tidak membosankan bagi siswa. Sekian tutorial yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.